Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Daniel Fareza dan beliau Sadiq Bazar Samis. Kami sedang membersamai Mas Faiz selaku direktur dari UKM Timaps UIN Raden Masaid Surakarta. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu organisasi Timaps ini tuh bergerak di bidang apa dan kegiatannya seperti apa saja. Oke, Mas Dani sama Mas Sadiq. Terima kasih kesempatannya. Jadi secara singkat, organisasi yang kita geluti atau dikenal dengan UKM Timaps ini punya kepanjangan, yaitu Training for Motivation and Public Speaking. Secara simpelnya adalah kumpulan orang-orang yang pengen belajar public speaking bareng-bareng. Gitu. Kalau kegiatan misalnya divisinya itu ada sendiri-sendiri apa cuman ada? Jadi kita itu belajar public speaking bareng-bareng. Kalau di Timaps ini kalau mau sampai tuntas sampai akhir itu kita punya 3 jenjang. Jenjang pertama adalah jenjang teman-teman mahasiswa baru. Biasanya ketika dia masuk Timaps, dia akan mengalami diklat pertama, kemudian menyandang gelar Young Trainer atau trainer muda. Nah, setelah itu kita berikan materi selama 1 tahun, kemudian akan masuk ke namanya jenjang kedua, diklat kedua namanya instruktur. Nah, ketika nanti instruktur, mereka diberikan pilihan peminatan kelas. Kelasnya ada 5, ada motivator, ada pendongeng, ada stand up comedy, MC, sama trainer outbound dan senam. Itu jenjang kedua. Kemudian setelah instruktur selama 1,5 tahun akan memasuki jenjang ketiga. Ini jenjang yang paling tinggi di Timaps, yaitu jenjang coach. Nah, teman-teman yang sudah menyandang coach atau menyelesaikan diklat ketiga ini, mereka nanti yang akan ngasih materi ke jenjang pertama tadi. Jadi siklusnya seperti itu. Setelah ada coach, kemudian kita cari mahasiswa baru, bergabung di Timaps, belajar public speaking bareng, materi-materi itu akan disampaikan oleh coachnya. Jadi ada 3 jenjang, itu penjenjangannya. Kalau kepengurusannya beda lagi. Kepengurusannya sewajarnya sebuah organisasi kita ada SDM, tapi di sini namanya HRD, Human Research Development, kemudian ada Public Relation, ada Entrepreneur, ada apa lagi ya? Administrasi sama bendahara, seperti itu. Kalau organisasinya ya. Tapi kalau kelasnya tadi ada 5, ada MC, motivasi, dongeng, outbound, sama stand up comedy. jadi itu siklusnya muter gitu ya? Ya, muter terus. Ilmunya berarti muter bermanfaat terus nih. Ya, kalau misalnya lingkaran itu sempurna, muter terus. Tapi kadang kan ada yang jenjang coach, kemudian dia tidak berkapasitas untuk ngajar, ada. Tapi kita untuk berusaha tetap itu semuanya lengkap. Nah, ini kan sebagai pimpinan Timaps ya, untuk mengatur para pengurus dan juga anggota-anggotanya ini gimana caranya? Kalau saya pribadi selaku direktur UKM Timaps tahun 2023 punya visi yaitu kolaborasi. Saya mengangkat sebuah visi kolaborasi dengan jargon fantastik. Kita berharap bahwa kolaborasi yang kita ciptakan ini akan berdampak luar biasa, entah itu untuk internal kita maupun eksternal kita. Kemudian bagaimana cara saya pribadi selaku orang yang kemudian menyandang posisi paling tinggi di Timaps dalam berkomunikasi dengan anggota. Di Timaps ini kalau menurut saya pribadi poin plusnya adalah kita ini semuanya senang. Pertama itu. Jadi karena UKM-nya juga senang-senang, senam, outbound, dongeng, stand up, nggak ada yang proker-proker yang kita anggap berat, nggak ada kemudian yang menjadi beban. Nah, itu poin plus dari Timaps sendiri. Jadi ketika saya pribadi membangun komunikasi dengan anggota dengan senang dulu, itu udah gampang. Artinya kita nggak ada kepentingan tersembunyi masing-masing, kita udah saling terbuka satu sama lain. Kita untuk transfer program, transfer pikiran, ide, gagasan tuh lebih mudah di Timaps. Itu sih. Teman-teman langsung ke pertanyaan inti saja dari video ini. Kita tahu dalam sebuah organisasi tentunya ada tidak luput dari
permasalahan keanggotaan, mungkin seperti gesekan antar anggota atau anggota yang tiba-tiba hilang susah dihubungi. Kalau dari T-Map sendiri ini ada tidak kejadian seperti itu mungkin di periode-periode sebelumnya? Tentunya ada ya Mas, karena itu manusiawi. Karena kalau menurut saya pribadi ya namanya manusia punya masing-masing punya hati, masing-masing punya rasa yang tidak bisa diketahui satu sama lain. Bisa jadi saya ngobrol seperti ini Mas Dani tersinggung atau Mas Odi tersinggung kan nggak tahu ya. Artinya kita nggak bisa saling mengendalikan. Nah kemudian bagaimana ketika ada seperti itu atau misalnya katakanlah ada anggota yang kemudian tidak bisa bergabung lagi dengan T-Map atau menghilang tanpa komunikasi yang jelas. Pertama, kalau sesuai prosedur struktural, kita punya yang namanya SP1, SP2, dan juga SK. SP1 itu untuk surat peringatan ketika dia sudah, misal di kepengurusan, sudah mulai menghilang, sudah mulai meninggalkan tanggung jawab, kita beri SP1. Nah, setelah SP1, kita adakan rekomitmen, gimana, mau tetap lanjut di T-Map atau tidak. Misalnya dia mau lanjut, oke, kita tampung dulu nih. Kemudian, ketika hal itu terulang lagi, maka kita berikan SP2, surat peringatan kedua. Kita rekomitmen lagi nih. Kita masih berikan satu kesempatan lagi. Gimana kamu mau gabung di T-Map atau enggak? Misalnya enggak, langsung kita kasih SK, surat keputusan untuk tidak sebagai pengurus T-Map. Kalau misalnya dia masih mau, ya udah kita tampung lagi. Nah, yang ketiga kalinya, karena tadi sudah diberikan kesempatan 2 kali, ketika itu terulang lagi, maka kita berikan SK, surat keputusan bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus T-Map. Itu. Jadi kita prosedurnya itu ada 3 itu. Kalau dari penyebabnya sendiri, apakah dari kepengurusan itu mengetahui penyebabnya? Tentu kita akan telisik itu. Maksudnya misalnya masalahnya ada di dia tidak merasa diayomi di T-Map. Berarti kan tugas kita adalah bagaimana kita mencarikan seorang rekan atau mencarikan teman yang cocok sama dia. Itu salah satunya. Tapi kalau misalnya itu terjadi di pengurusan ada divisi, ada bidang. Nah, itu kita akan telusuri kira-kira dia divisi apa, bidang apa. Kita akan coba komunikasikan dengan kepala bidangnya atau kepala divisinya. Misalnya dia seorang staf. Kita akan coba buka komunikasi lewat situ. Kepala divisi tentunya harus memastikan dong stafnya, kenapa kok stafnya hilang, kenapa stafnya kemudian merasa seperti itu. Beda lagi ceritanya kalau misalnya dia memilih untuk aku mundur di T-Map, itu kan sudah di luar kendali kita. Artinya itu pilihan dia, ya sudah, kita hanya bisa memfasilitasi melalui surat keputusan. Jadi itu tanggung jawabnya per divisi ya untuk mengetahui penyebab ngilang. Satu bidang namanya HRD itu yang dia bertanggung jawab tentang seluruh manusia yang ada di T-Map. Jadi sumber daya manusia yang ada di T-Map itu dikaryakan lewat HRD, kemudian penaikan jenjangnya juga lewat bidang HRD, dan pembinaan materinya juga lewat bidang HRD. Di HRD itu bertugas untuk ngurusi manusia-manusia yang bermasalah lah, kasarnya gitu. Kalau selama ini yang Mas ketahui penyebabnya mayoritas itu apa untuk yang hilang gitu-gitu? Kalau selama ini karena T-Map sendiri beberapa tahun terakhir ini selalu mendapat anggota terbanyak setiap UKM Fair. Jadi anggota T-Map itu setiap rekrutmen itu pendaftarnya sampai 700, 800 sampai di angka 1000 kurang dikit. Banyaknya anggota tersebut karena kita nggak mengadakan seleksi. Kenapa kita nggak mengadakan seleksi? Karena siapapun yang pengen belajar public speaking, ayo belajar bareng. Jangan sampai kemudian kita menyeleksi orang-orang yang sudah bisa public speaking. Kemudian orang yang belum bisa gimana? Mahasiswa yang belum bisa gimana? Nah gitu. Akhirnya kita tampung semuanya. Nah mungkin kalau selama ini karena gemuknya angka manusia yang ada, kemudian kita tidak, mungkin mereka merasa tidak terfasilitasi dengan baik. Kadang ada yang kelas terkecil kita itu namanya Smart Trainer, itu kelas untuk menyampaikan materi-materi public speaking untuk praktek di jenjang pertama. Kadang hilangnya di situ. Nah, mayoritas hilangnya tuh di jenjang pertama. Karena di jenjang pertama mereka masih banyak pilihan. Misalnya aku daftar T-Map, aku juga daftar ini. Ternyata di T-Map aku tidak begitu terfasilitasi, atau di T-Map aku merasa belajarnya gitu-gitu aja. Nah, kemudian mereka memutuskan untuk tidak di T-Map. Biasanya paling
sering hilang tuh antara jenjang pertama mau masuk ke jenjang kedua gitu. Baik. Baik, itu tadi wawancara dengan beliau Mas Faiz dari Direktur T-Maps periode 2023. Ya. Mungkin kalau ingin mempromosikan UKM T-Maps silahkan IG-nya. Oke teman-teman semua yang berkesempatan nonton video ini, karena yang tidak berkesempatan nggak mungkin dong nonton video ini. Saya selaku Direktur UKM T-Maps tahun 2023, Faiz Abdul Majid, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6, mengajak teman-teman semuanya yang mungkin masih mau gabung UKM, nanti di semester ganjil kita akan selalu buka open recruitment pendaftar. Jadi siapapun yang pengen belajar bareng, siapapun yang pengen mungkin menambah relasi atau kekeluargaan dengan bahagia, ceria, dan tanpa ada nangis-nangisnya, tanpa ada sedih-sedihnya, gabunglah dengan T-Maps. Kalau misal kepoin IG-nya T-Maps UIN Surakarta, atau kalau saya pribadi Faiz Majid 6. Terima kasih Mas Dani, terima kasih Mas Sodik atas kesempatan luar biasanya. Semoga pertemuan ini memberikan inspirasi, kalau nggak untuk saya, untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih juga Mas Faiz. Oke. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.